Maya Estianty akhirnya angkat bicara usai Ahmad Dhani memposting video kompilasi fitnah dan gibah Maya. Bahkan video tersebut diposting Ahmad Dhani secara berseri dan dia tengah menyiapkan postingan video ketiga. Namun, reaksi Maya Estianty atas postingan mantan suaminya tersebut terbilang mengejutkan. Selain Maya terlihat santai menikmati hari-harinya dengan gembira, ia juga tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa seakan tanpa beban. Hal itu pula yang terlihat siang tadi, Maya Estianty menghadiri suatu event dan kelas make up. Lantas, seperti apa Maya melakoni aktivitasnya siang tadi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan pasca Ahmad Dhani memposting video kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty. Ibu 3 anak ini tetap terlihat santai menjalani hari-harinya dengan senyum indahnya. Hari-harinya dipadati aktivitas seperti terlihat siang tadi, Maya Estianty juga terlihat mendatangi suatu event dan undangan sebuah kelas make up. Seperti inilah momen Maya menikmati hidupnya dan juga melewati hari-harinya di tengah aksi Ahmad Dhani yang juga mengaku akan memposting video fitnah dan gibah Maya part 3. Terkait postingan Ahmad Dhani tentang kompilasi fitnah dan gibah, dirinya masih menunggu klarifikasi dan sanggahan atas video fitnah dan gibah yang dilemparkan Ahmad Dhani kepada Maya Estianty. Lantas, seperti ini jawaban Ahmad Dhani terkait postingan tentang kompilasi fitnah dan gibah. Pada mengenai kompilasi video, belum ada tanggapan dari pihak sana, mungkin gimana kompilasi video dan gibah kata Pak De? Kan harus ada klarifikasi dari sana. Kalau tidak disangkal bahwa itu fitnah, ya berarti fitnah, gitu aja udah. Oke? Adanya harapannya gimana? Bisa dibalas dengan apapun. Maknya Safia dan Ali terdampak. Enggak, sebelum itu. Oke, jadi ini jauh sebelum ini ya Pak De ini. Justru karena saya upload video itu gara-gara ini. Dan balik-balik. Kalau tidak ada balasan dari Maya bahwa itu fitnah, ya berarti memang itu fitnah. Ngerti nggak maksudnya? Kan saya udah ngelempar bola nih, ini fitnah nih, ya kan? Kalau nggak ada balasan, ya berarti memang itu fitnah. Ahmad Dhani yang ditemui awak media kemarin di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KAPAI) menjelaskan alasan dirinya memposting video soal kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty yang terbit secara berseri. Menurutnya, postingan tersebut dimaksudkan agar orang-orang memahami dan membedakan mana fakta dan mana gosip, sehingga orang tidak terlalu mudah mempercayai hal-hal yang bersifat gosip. Yang dimaksudkan Ahmad Dhani adalah terkait pernyataan Maya Estianty di setiap podcast yang dihadirinya. Di mata Ahmad Dhani justru menyudutkan dirinya, Mulan Jamila, dan anak-anak dari buah cinta Ahmad Dhani dengan Mulan. Ia menyebutkan dirinya perlu menjelaskan kepada putrinya Safia bahwa hal yang dibicarakan oleh sebagian orang adalah hoax dan semuanya fitnah. Karena itulah, Ahmad Dhani berani memposting video kompilasi fitnah dan gibah Maya tersebut. Itu sebelumnya kan? Iya. Justru malah YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap Safia itu, makanya saya keluarkan YouTube itu. Gitu. Berarti bentuk perlindungan untuk anak. Bukan ya perlindungan supaya pada anak supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang gosip dan lain-lain.
upload lagi gitu kan? Teknik ini jelaskan, mulus nanti jelaskan. Ini wawancara mulus aja ya. Mungkin ada pertimbangan di awal. Ini penyebabnya, enggak ini penyebabnya teknis. Dia ngedit ternyata kehapus. Berarti Nah, ini pokoknya tanya sama dia deh pokoknya. berarti nggak ada pertimbangan Tersangkanya ini. dari Pade ya, Pade? Nggak ada, tidak ada perintah dari saya. Ya nggak apa-apa, selama nggak melanggar hukum kan nggak apa-apa perang itu. Selama nggak melanggar hukum ya, gitu. Berarti Misalnya orang membuli saya, kan nggak melanggar hukum. Tapi ada yang bilang Tapi kalau membuli Safia melanggar hukum. Membalasnya dengan cara yang ya dengan cara elegan gitu. Kok elegan? Enggak kalau dari pihak mereka gitu. di penilaian netizen, netizen yang menilainya seperti itu. Pade bagaimana dengan penilaian netizen seperti itu? Ya nggak tahu saya. Kalau saya kan apa anak dilanggar hukumnya dilanggar ya kita harus belain. Ibarat sudah membalas serangan Maya Estianty, Ahmad Dhani mengaku kini dirinya tinggal menunggu reaksi balik dari Maya Estianty atas serangan balasannya. Ahmad Dhani mengaku masih menunggu bantahan dari Maya Estianty terkait postingannya soal kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty di sosial media. Menurut Ahmad Dhani, jika Maya tidak merespon apapun, itu berarti Maya membenarkan atau tidak menyangkal isi postingan Ahmad Dhani tersebut soal fitnah dan gibah yang ia tuding dilakukan Maya Estianty selama ini. Terkait Ahmad Dhani dituding belum berdamai dengan masa lalu atau belum move on, ia justru bertanya balik, siapa yang sebenarnya belum move on? Sebab di matanya, Maya Estianty lah yang selama ini masih berbicara tentang masa lalu hidupnya di setiap podcast yang dihadirinya. Dan dari pembicaraan Maya di podcast itulah yang membuat Ahmad Dhani menuding Maya membuat fitnah dan gibah. Nanti habis dilaporin Pak Habis Polda deh. Jangan dikeluarin semua dong. Iya, Mas, ada berapa per Pade? Banyak, Udah prepare berapa per? Artinya Pade persiapannya. Pade, artinya Pade akan membongkar yang seharusnya netizen belum tahu dan akan diberi tahu gitu. Ada apa lagi nih? Ya kita lihat nanti aja. Ada rahasia besar apa sih, Pade? Kita lihat apakah Maya akan membantah kalau itu fitnah atau beneran gitu. Kalau saya bilang fitnah, kalau nggak ada bantahan berarti memang fitnah beneran. Kan saya kan udah bikin 2 video, ya kan? Nah, kalau memang nggak ada yang bantah kalau itu fitnah, berarti itu fitnah. Apa masih ada rasa dendam atau gimana Kok dendam? Enggak, kedua belah pihak antara Pade sama Abdullah. Nggak ada dong. Ini kan hanya pembuktian aja di masyarakat. Gitu. Pade banyak yang mengatakan kalau Pade belum berdamai dengan masa lalu, belum move on seperti apa kita Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa pertanyaan kayak gini nggak apa-apa. Kan dicek di YouTube-nya kan, yang belum berdamai itu siapa gitu. Yang masih ngomongin soal masa lalu itu siapa? Kok tiba-tiba nuduh saya ngomongin masa lalu? Kalau nggak ada omongan Maya di masa lalu yang saya capture dalam kumpulan gibah dan fitnah itu, kan nggak mungkin ada dong. Lantas, seperti apa respon Al-Ghazali dan El Rumi terkait postingan Ahmad Dhani tersebut? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Mengejutkan peringatan Ahmad Dhani sebelumnya bahwa ia batal memposting video fitnah Maya Estianty seri ketiga, di mana sebelumnya Ahmad Dhani juga telah memposting video fitnah Maya seri kedua yang membahas tentang dugaan KADRT yang belasan tahun silam dilaporkan oleh Maya Estianty ke polisi. Postingan Ahmad Dhani tersebut seakan menungkit kembali luka lama, yaitu prahara rumah tangga masa lalu yang telah berakhir. Padahal Ahmad Dhani dan Maya Estianty kini tengah berbahagia dengan kehidupannya masing-masing. Demikian juga anak-anak mereka yang sudah bisa menerima kondisi orang tuanya telah bercerai. Postingan Ahmad Dhani tersebut juga terkesan sebagai antiklimaks dari momen bahagia pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. Lantas, seperti inilah respon menunjukkan Al-Ghazali dan El Rumi yang ditemui awak media baru-baru ini terkait aksi ayah mereka yang memposting kompilasi gibah dan fitnah Maya. Kayak kemarin Al yang 2 kali. Al.
Tanggapannya kalau postingan ayah kemarin no komen ya. Terima kasih ya. Belum nonton, aku belum nonton. Tapi udah viral. Tanggapannya seperti apa sih, Raf? Bukan hakku lah untuk komentar, jadi jangan ngejar-ngejar ke aku. Di sisi lain, kekasih Dul Jailani, yaitu Tisa Biani, juga memberikan tanggapannya terkait postingan Ahmad Dhani soal kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty. Tisa mengaku tidak tahu sama sekali terkait postingan calon ayah mertuanya tersebut. Selain itu, hal tersebut juga bukan ranahnya untuk menyampaikan komentar. Karena itu, ia hanya mendoakan agar semoga semuanya dalam kondisi sehat dan beruntung. Tadi soal kompilasi yang diupload sama Ahmad Dhani gimana? Aku nggak tahu. Apa enggak? Maaf banget. Tapi doanya mungkin apa? Doanya Kak, ada nggak? Doanya semoga semuanya sehat, semoga semuanya beruntung semuanya ya. Maaf ya Kak. Ya, Mengejutkan, respon Al-Ghazali dan El-Rumi terkait postingan Ahmad Dhani soal kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty yang berseri. Lantas, seperti apa pula pesan Maya Estianty terhadap anak-anaknya soal kehidupan asmara mereka? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Makin gencarnya serangan Ahmad Dhani terhadap Maya Estianty dalam bentuk video kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty, Mayal memang masih terlihat santai. Ia bahkan tetap memberikan perhatian terhadap kehidupan asmara dari ketiga putranya, Al-Ghazali, El-Rumi, dan Dul Jailani. Sebelum pernikahan Al-Ghazali dengan Alisa digelar, Maya Estianty sempat berpesan kepada ketiga putranya agar menciptakan kebahagiaan dalam hubungan asmara yang mereka jalin dengan pasangannya. Seperti diketahui, Al-Ghazali baru saja menikah dengan Alisa, sedangkan El-Rumi sudah menjalin hubungan serius dengan Siva Haju dan juga Dul Jailani dengan Tisa Biani. Maya Estianty juga menasehati agar anak-anaknya tidak mempertahankan hubungan asmara mereka jika sifatnya toksik atau tidak sehat atau beracun. Menurut Maya, dalam hubungan yang toksik tidak ada kebahagiaan. Karena itu, Maya mendukung putranya yang berada dalam lingkaran hubungan asmara demikian agar berpisah saja. Maya juga berpesan kepada anak-anaknya agar selalu menjadi pria yang bertanggung jawab. Terhadap hubungan asmara anak-anaknya, Maya Estianty juga menegaskan bahwa dirinya tidak menolerir perselingkuhan. Karena perselingkuhan hanya akan merusak hubungan keluarga. Kepada calon menantunya, Maya juga mengungkap bahwa dirinya bukanlah sosok ibu mertua yang galak, melainkan mertua yang sangat baik. Anak-anak terserah mau nikahnya siapa-siapa duluan. Kalau siapa dulu aku nggak ngerti ya. Cuma kalau secara umur mestinya Al-Ghazali duluan ya. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata besok El-Rumi, gue siap nikah besok, ya silakan. Atau Dul Jailani ternyata bilang gue siap nikah besok, ya silakan. Aku sih nggak akan tidak melarang mereka siapa duluan. Toh mereka anak laki-laki yang dilangkah-langkahin juga mereka nggak terlalu ambil pusing kok gitu loh. Kita ya memang orang Jawa, tapi kadang-kadang kalau masalah cowok dilangkah-langkahin, namanya juga cowok ya kan. Kecuali cewek agak-agak gimana gitu kan. Nah, sekali lagi aku percaya bahwa pernikahan itu, jodoh itu waktunya Allah, bukan waktu aku. Loh, kan aku ngomongnya bukan hanya untuk Siva. Aku kan punya ada Tisa, ada Alisa ya kan. Jadi dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapapun, itu aku ngomong bahwa tenang aja. Pokoknya Maya Estianty adalah mertua yang sangat enak.
Loh, kalau restu aku merestui anak-anak dengan siapa aja, yang penting mereka bahagia. Asal mereka bahagia. Kalau mereka nggak bahagia ya aku mereka untuk berpisah gitu loh. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu, dengan yang toksik, mendingan kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning benar-benar Anda berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih pun juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.